silakan. Jadi memenuhi tugas dari CGP Pak Taha untuk sharing pengalaman panjenengan pada saat pengambilan keputusan Pak Taha. Jadi yang pertama, bagaimana panjenengan selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral Pak Taha. Mungkin sakit diberi-sharingkan dengan saya. Ya, perlu kami sampaikan, saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya di dalam organisasi, ya dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, itu pasti mengalami yang adanya dilema. Nah, dilema dalam mengambil keputusan itu sudah pasti. Nah, di mana memang ini harus dijalani dan harus diputuskan. Nah, contohnya mungkin dari keputusan-keputusan yang akan diambil ya. Contohnya mungkin dengan program-program sekolah, program-program sekolah mungkin dari kelas 10, 11, nanti program PKL ataupun kelas 12. Langkah-langkah atau prosedur yang mungkin sudah panjenengan terapkan selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Langkah-langkah yang sudah saya terapkan dalam pengambilan keputusan yang ini untuk dijalankan sebagai program sekolah itu yang pertama yaitu menyusun action plan. Menyusun action plan itu kan rencana kegiatan tahunan sekolah. Kemudian setelah itu dalam penerapannya daripada action plan itu kita musyawarahkan, kita koordinasikan antara kepala sekolah, kemudian maupun wali kelas tadi untuk penerapan actionnya di lapangan, teknisnya itu lebih. Kemudian hal apa yang menurut panjenengan efektif dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Dengan cara bermusyawarah tadi. Jadi itu secara demokrasi, jadi saya tidak otoriter dalam mengambil keputusan, tidak berdasarkan kemauan dan keinginan saya sendiri. Oke Pak Taha, untuk tantangan Pak Taha, tantangan apa saja yang mungkin panjenengan alami selama ini dalam pengambilan keputusan Pak Taha? Di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya setuju dan tidak setuju. Nah, oleh karena itu memang ini tantangan yang berat dalam pengambilan keputusan yang dikatakan sebagai dilema tadi. Nah, kadang saya mungkin mempunyai program seperti ini. Nah, di lain pihak ada yang kurang setuju. Nah, itu dijadikan dilema. Nah, itu tantangan yang besar, yang berat, yang harus kita minimalisir. Lajeng untuk pengambilan keputusan ini Pak Taha, dari semua kasus, apakah Pak Taha membutuhkan suatu jadwal tertentu? Misalkan menemui kasus seperti ini, saya harus, atau mungkin ada suatu kondisi harus jangan menenangkan dulu, kados medi kayak gitu loh Pak Taha. Itu di berjalannya waktu, kemudian ada pro dan kontra dalam menerapkan program-program sekolah, mungkin ada siswa permasalahan dari siswa, permasalahan bapak ibu guru itu kalau yang saya alami langsung spontan saya selesaikan. Adakah faktor-faktor atau mungkin seseorang yang membantu atau mempermudah panjenengan untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Jadi itu dari waka-waka saya, mungkin sesuai dengan bidangnya. Mungkin permasalahan ini berkaitannya dengan bapak ibu guru, dengan jadwal pembelajaran, itu biasanya saya selesaikan dengan guru. Kemudian yang terakhir Pak Taha, dari obrolan kita ini tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan peroleh dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Adalah yang pertama sikap toleransi. Karena di situ mesti ada yang namanya pro dan kontra tadi, sehingga harus ada keputusan yang menjadi jalan tengah dalam pengambilan keputusan itu. Demokrasi, karena ada musyawarah tadi itu juga sikap demokrasi. Menunjukkan sikap kejujuran dalam berorganisasi. Ini tolak ukur dan meminimalisir sikap egoisme. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf mengganggu Bu Eni, tapi ini. Mungkin
tugas dari TGP saya ingin mengotori panjenengan terkait pengambilan keputusan yang mungkin setelah pengambilan dari kepala sekolah ini ada pengalaman ataupun yang bisa disaringkan bersama terkait pengambilan keputusan ini Bu Eni. Jadi kan barangkali panjenengan sudah mengalami banyak sekali permasalahan dilema etika dan kebutuhan moral. Ini untuk mengidentifikasinya menurut Bu Eni seperti apa? Dalam langkah-langkah kami dalam mengambil keputusan itu kami keputusannya itu mengidentifikasi harga identifikasi yaitu tentang jadi dilema etika dan kami mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan masalah itu terkait dengan Pengumpulan fakta gitu ya, pengumpulan masalah itu dan akhirnya nanti menuju ke pengambilan keputusan. Dalam hal pengambilan keputusan tersebut, adakah Bu tantangan-tantangan yang Bu Eni hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? tentunya kalau itu bermasalah juga ada tantangan yang perlu menghadapi biasanya itu tidak sampai dengan apa yang dia mau. Oh, jadi berbenturan dengan orang lain. Dan ada yang seperti itu. Untuk pengambilan keputusan tersebut ini, apakah panjenengan mempunyai waktu tersendiri untuk menyelesaikannya, ataukah harus secara spontan panjenengan langsung memutuskan atau bagaimana? Tergantung masalah. Kalau masalah itu kadang tidak sadar itu kami perlu waktu. Kalau masalah-masalah itu bisa ringan, tidak kita atasi secara langsung, bisa dan saat itu Sangat spontan. ya. Terus kemudian untuk faktor-faktor yang atau mungkin seseorang ataupun pihak yang dapat membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan tersebut siapa? Dan komite itu yang selalu diajak Pertimbangan. tak lepas dari bapak ibu atau Sekolah. Dari obrolan kita ini tadi Bu, mungkin sedikit direfleksikan pembelajaran apa yang Bu Eni sudah dapatkan. kita kan menjadi paham mengerti arti sebuah Dilema etika, pendidikan moral itu ya selama ini memang sudah kami laksanakan semuanya. Jadi alami ya. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara saya dengan Bapak Muntaha menurut saya adalah kasus-kasus dilema etika yang dialami oleh Bapak Muntaha seringkali terkait dengan pelaksanaan program sekolah, yang mana beliau selalu menyelesaikannya dengan musyawarah dengan pihak-pihak terkait seperti Wakasek, Kakomli, wali kelas, guru, serta orang tua siswa. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara dengan Ibu Eni dalam pengambilan keputusan, yaitu Ibu Eni selalu melakukan pengumpulan fakta-fakta terlebih dahulu terkait permasalahan yang dihadapinya, kemudian menganalisisnya agar nanti keputusan yang diambil dapat memenuhi kepentingan bersama, baik untuk siswa, guru, serta warga masyarakat sekitar. Dari hasil analisis saya pada wawancara 1 dan wawancara kedua, yaitu baik pada Bapak Muntaha dan Ibu Eni, dalam memutuskan keputusan selalu bermusyawarah mufakat terlebih dahulu dengan berbagai pihak. Beliau tidak otoriter serta tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Hal ini sama dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Prinsip moral ini berpatokan pada kepentingan institusi dan bukan pada kepentingan individu. Selain itu, ketika mengalami dilema etika, beliau berdua ini mencari jalan tengah yang baik untuk semua pihak, sehingga keputusan dapat diterima oleh seluruh warga sekolah. Hal ini dapat diartikan bahwa beliau juga menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli terhadap orang lain atau care-based thinking. Dari hasil dua wawancara tersebut, terdapat persamaan, yaitu beliau dalam mengambil keputusan selalu berkomunikasi terlebih dahulu atau
atau bermusyawarah dengan beberapa pihak terkait, memunculkan ide-ide serta pertimbangan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan bersama. Rencana ke depan dari para pemimpin di atas dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika yaitu bersikap toleransi, demokrasi serta jujur, meminimalkan sikap egois dalam pengambilan keputusan terutama yang bersifat dilema etika, mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan atas kondisi kasus dilema tersebut, mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Langkah-langkah saya dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan murid dan kolega guru adalah sebagai berikut. Langkah awal yaitu saya mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan mana yang saling bertentangan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian menguji permasalahan tersebut apakah terdapat pelanggaran, kemudian menguji paradigma mana yang tercakup di dalamnya, lalu mengidentifikasi prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian mencari apakah terdapat penyelesaian lain yang mungkin belum terpikirkan atau trilema. Dengan langkah terakhir yaitu proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai kebajikan, paradigma, prinsip, serta pengujian keputusan. Dalam hal ini, saya akan melakukan secepatnya dan saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik saya di sekolah maupun di rumah. Karena selama ini saya sudah menerapkan 1 atau 2 dari 3 prinsip pengambilan keputusan tersebut. Demikian refleksi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.